Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Kebanyakan sumber energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang diperlukan kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik, energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain, ada pembangkit listrik tenaga air atau kita kenal dengan PLTA, kemudian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Perlu kalian ketahui anak-anak pintar, setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus menghemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara berhak untuk memanfaatkan itu semua. Namun, setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut ini beberapa kewajiban yang harus kita lakukan terhadap sumber energi. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. 4.
melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Dan yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui seperti energi yang bersumber dari energi fosil. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Dengan begitu, bisa kita simpulkan bahwa hak kita terhadap sumber energi itu ada dua jenis, yaitu hak untuk memanfaatkan dan yang kedua, hak untuk mengelola sumber energi. Hak untuk memanfaatkan sumber energi yaitu hak kita untuk mengambil manfaat dari sumber energi tersebut, seperti menikmati keindahan alam dan lain sebagainya. Sedangkan hak untuk mengelola adalah hak kita untuk menjadikannya sebagai suatu usaha. Misalkan kita berhak untuk menjadikan lingkungan kita sebagai tempat wisata. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, maka manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Coba kalian identifikasi perilaku orang-orang di sekitar kalian yang berkaitan dengan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari. Silahkan kalian tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Kalian tuliskan contoh perilaku yang boros energi dan juga contoh perilaku yang hemat energi. Selamat mengerjakan. Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Dari hasil wawancara tersebut, tentu banyak sekali jawaban yang kita peroleh. Untuk memudahkan kita dalam menyimpulkannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui informasi utama dari hasil wawancara tersebut. Suatu informasi dapat kamu ketahui dengan menemukan ide pokok atau inti pembahasan. Selain itu, informasi juga dapat kamu ketahui dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang meliputi 5W ditambah 1H. Apa saja itu? Pertanyaan tersebut meliputi siapa atau who, apa atau what, kapan atau when, mengapa atau why, di mana atau where, dan bagaimana atau how. Sama halnya dengan teks biasa, pada hasil wawancara juga terdapat ide pokok. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam wawancara. Dalam wawancara, ide pokok terdapat pada jawaban dari narasumber. Ide pokok diperjelas oleh kalimat penjelas yang menjelaskan informasi pokok dalam wawancara. Tugas yang harus kalian kerjakan.
lakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian mengenai kewajiban kita terhadap lingkungan alam. Kemudian, kalian tuliskan hasilnya pada tabel laporan hasil wawancara berikut ini. Kalian tuliskan hasil wawancara tersebut pada format laporan berikut ini, mulai dari nama narasumbernya, kemudian pertanyaan yang kalian ajukan, serta jawaban yang narasumber tersebut berikan atas pertanyaan tersebut. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pesan dari Pak Warta, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Lakukan itu agar kita mendapatkan manfaatnya. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.